Satu kebanggaan, apresiasi kepada teman-teman di Pusdaing karena baru kemarin kita menyampaikan tentang apa yang sudah atau sedang kita lakukan, yaitu mengembangkan satu platform aplikasi untuk komunitas teman-teman peduli desa. Nama aplikasinya adalah Desaisme. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama Suryo Koco. Saya sekarang aktif di TV Desa dan uh, komunitas relawan pemberdayaan desa Nusantara yang kalau relawan pemberdayaan desa Nusantara ini sudah ada dari tercatat sebagai ormas itu dari 2008, kemudian 2010 mendeklarasikan sebagai ormas 2008, 2010 ini tercatat di Kementerian Dalam Negeri, dan 2023 ini kami mencoba untuk merubah atau mengganti bentuk dari organisasi kemasyarakatan menjadi organisasi perkumpulan, dan sudah tercatat di Kementerian Hukum HAM bulan 2023 kemarin. Itu kira-kira yang sekilas tentang saya, dan uh, secara pribadi memang saya banyak tertarik di isu pedesaan itu mulai dari 2004, 2005 mendampingi teman-teman kepala desa berproses dan akhirnya melahirkan undang-undang desa. Uh, Gambaran itu yang boleh saya sampaikan. Saya izin share untuk menyampaikan gambaran dari apa itu uh, desaisme. Oke, jadi desaisme ini sebagai satu aplikasi platform aplikasi saat ini versi beta sudah upload di Google Apps, dan setelah nanti stabil baru kita masuk ke iOS. Ini adalah platform komunitas peduli desa yang kita bangun inisiasi dari teman-teman relawan pemberdayaan desa Nusantara dan disupport oleh tribe sosial dari Empowering Community. Ini mungkin saya bisa sampaikan tentang apa itu RPDN. RPDN adalah Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, mencatatkan sebagai organisasi kemasyarakatan, ini berdiri 2008 dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi terdaftar itu di 2010. Kemudian 2023 kami merubah bentuk dari organisasi kemasyarakatan menjadi organisasi perkumpulan dan tercatat di Kemenkumham tahun 2023 ini kemarin. Kemudian RPTN dalam perjalanan kami mendampingi teman-teman kepala desa perangkat desa ini sebelum kami deklarasikan, itu kami sudah dari 2006, kemudian di 2007 kami mencoba melakukan penguatan di Badan Usaha Milik Desa, mendorong digitalisasi desa, dan lahir domain desa.id ini sejak 2010 kita perjuangkan, dan 2012 kalau nggak salah itu domain desa.id itu ditetapkan sebagai second layer domain Indonesia dengan bahasa Indonesia pertama kali, 1 Mei tepatnya. Dan kemudian kami terus mengawal komitmen edukasi desa ini dengan mendirikan TV Desa yang sudah ada dari 2014. Jadi karena menurut kami undang-undang desa sudah lahir, maka karena kebetulan aktivis atau yang aktif di RPDN ini bukan kepala desa, bukan perangkat desa, maka kami menganggap itu sudah selesai. Untuk keperluan desa, kita lebih berorientasi pada bagaimana mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparat menuju desa yang bahagia, mandiri, sejahtera. Dan mulai 2021 kami menggagas sebuah nama desaisme atau semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Ini mulai diluncurkan di 2021. Pada saat itu Pak Kaban juga
hadir diluncurkan pada saat kita ulang tahun TV Desa. Nah, sosio trap sosial ini siapa? Trap sosial ini sebuah perusahaan pengembang platform yang memang fokusnya pada komunitas, jadi membuat platform komunitas yang ini basisnya adalah teman-teman pengembang lokal dan kemudian aplikasinya itu ada di Android dan iOS. Nah, untuk di Seisme ini kita masih di Android karena memang untuk iOS kita masih menunggu semuanya sudah firm baru kita dorong untuk kita naikkan ke iOS. Nah, dengan sistem manajemen konten yang mengelola semua fungsi. Tribe Sosial ini platform unik yang memungkinkan pengguna terlibat dengan komunitas di antara anggota. Nah, sekilas tentang aplikasi kami, Desaisme App merupakan platform yang ditujukan untuk masyarakat secara umum yang peduli desa. Kemudian ke depannya kita lebih pada bagaimana mengembangkan benefit-benefit yang bisa didapatkan. Saya sering menyampaikan yang pertama kita ngomong kemanfaatan, baru lanjutnya nanti bicara keuntungan, artinya secara profitnya akan seperti apa untuk anggota dan seterusnya. Kemudian platform ini tersedia di Android dan iOS. Ini lebih pada memudahkan para komunitas peduli desa, baik secara sosial maupun finansial. Konsep yang sekarang sudah ada, dan ini sudah bisa di-download di Google, itu kita pakai huruf B karena memang masih versi beta. Insya Allah dengan beberapa pengembangan dan masukan dari teman-teman, target kita di bulan Agustus, 17 Agustus ini bisa grand launching atau minimalnya soft launching. Jadi yang ada di dalamnya adalah informasi seputar desa dan pedesaan, manajemen data komunitas, kemudian forum silaturahmi peduli desa, akses komunikasi, informasi edukasi, dan manajemen event berkala. Nah, kemudian community engagement, pemanfaatan big data, jadi kita berharap bahwa siapa sih orang-orang yang peduli desa di Indonesia ini ada di platform kita, kemudian kita juga mampu memberikan analisis dan kedepannya juga monetisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, stakeholder dari platform ini ada kami mengelompokkan menjadi 4 kelompok. Satu, masyarakat peduli desa, yang kedua adalah aparat pemerintahan baik dari pusat sampai di tingkat desa, kemudian media, baik media-media yang memang sudah ada dalam pengelolaan kami maupun media-media yang dikembangkan oleh teman-teman di desa dan komunitas-komunitas, kemudian perusahaan sebagai partner untuk mengembangkan infrastruktur, sarana, dan kemudian edukasi bagi masyarakat. Bayar 1 second. Tidak, untuk pengawalan tentang ini. Kalau di depan Oke, saya lanjutkan. Nah, platform kita ini fiturnya apa saja? Jadi fitur-fitur yang kita kembangkan ada profil, ada grup dan chatting antar user, kemudian forum, kemudian bisa upload artikel, membuat informasi event, kemudian tagging location, kemudian media player, dan ke depan ini di versi beta belum ada, tapi ke depan kita akan ada e-commerce, lowongan kerja, dan payment gateway. Nah, profil ini di dalam profil ada di sini, kita contohkan tampilannya. Ini menyimpan data-data informasi diri yang kemudian di dalamnya sangat rigid, tetapi teman-teman bisa mengatur, mengcustom bahwa itu publik boleh tahu apa enggak, kira-kira seperti itu. Jadi kalau data tentang pendidikan, tentang penghasilan, saya mau simpan di sini, tapi publik nggak boleh tahu. Tapi pengelola kami itu bisa mengetahui dalam konteks untuk keperluan tertentu. Jadi artinya ke depan kami juga ada layanan untuk survei dan seterusnya,
maka segmentasinya akan ketahuan bahwa yang akan diminta menjadi responden siapa berdasarkan kelompok penghasilan atau kelompok umur atau kelompok profesi dan seterusnya. Kira-kira itu jadi mengisi data menjadi detail itu bagian yang kemudian akan mendapatkan kemanfaatan lebih lanjut. Nah, grup dan chatting ini sebenarnya lebih sama seperti kalau kita menggunakan platform media messenger yang lain, itu bisa membuat grup yang kemudian itu tertutup, banyak orang yang diundang yang bisa bergabung, atau kemudian membuat grup yang terbuka siapapun bisa bergabung dan seterusnya, dan kemudian chatting antar member. Jadi kalau saya sudah download, kemudian Bu Helmi juga sudah download, itu kita bisa chatting menggunakan platform ini, kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya lebih pada ada agenda sosial media yang sekarang ada, atau media-media yang sekarang ada ini kan, kita ini nggak pernah bisa mengakses atau kita nggak pernah mengetahui siapa komunitasnya, kemudian apa data-data yang ada di situ itu berapa banyak orang, kemudian dari mana dan seterusnya, itu tidak ada, walaupun itu kemudian dari pihak pengembang juga memberikan ruang ketika kita ingin promosi nih segmentasinya umur sekian sampai umur sekian dan seterusnya, mereka punya data itu. Jadi inilah yang menjadi agenda kita, bahwa sebisa mungkin komunitas peduli desa itu ada dalam satu wadah besar yang kemudian antar mereka bisa saling terkomunikasi. Nah, forum ini setiap kita bisa membuat forum masing-masing. Jadi forum apa, kemudian topik-topik apa yang akan dibahas di situ, itu sangat memungkinkan dikembangkan di aplikasi ini. Dan forum ini bisa forum tertutup, bisa forum terbuka. Artinya kalau forum tertutup ya memang hanya bisa dibaca oleh antar member aja yang ada di forum itu. Tapi kalau terbuka maka semua user itu bisa mengikuti forum itu. Nah, artikel ini salah satu yang menjadi uh, titik kritis sebenarnya menurut saya. Mengembangkan aplikasi itu bukan hal yang sulit. Ibarat kata kalau kita bicara, sering kita mendengar kata-kata pembangunan berkelanjutan. Membangun itu gampang, tapi berkelanjutannya itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya, maka kemudian dengan adanya artikel ini, kita berharap bahwa teman-teman ini bisa memamerkan apa yang sudah dikerjakan atau memamerkan kehebatan dari desanya masing-masing. Saya membayangkan kalau kemudian teman-teman kader digital, kemudian duta digital itu kemudian banyak melakukan sharing, mengirim artikel di sini, dan pastinya komitmen kami jelas bahwa kami hanya memberikan ruang untuk mereka yang berkabar baik dan kebaikan dan membaikkan. Jadi kalau kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang mungkin tidak bisa menjadi contoh baik, mungkin dengan otoritas kami sebagai pemilik platform, kami bisa melakukan peringatan dan juga sampai melakukan take down dari artikel itu. Kira-kira itu, dan ini harapannya menjadi media yang kemudian menjadi rujukan untuk mencari cerita-cerita baik, inspirasi-inspirasi baik. Nah, event ini setiap teman-teman yang di daerah dan seterusnya memiliki event itu bisa menggunakan platform ini, tapi untuk event ini kita masih dalam approving dari admin. Jadi ya kalau membuat event dan seterusnya memang harus sepersetujuan admin. Kenapa? Karena kami tidak ingin bahwa kemudian event-event yang ditampilkan ini kemudian sangat banyak tetapi tidak terlalu punya daya tarik. Nah, di event ini kami juga memberikan memberikan manajemen pengelolaan. Apabila itu berbayar, itu maka kemudian harus registrasi dan seterusnya, itu nanti dari admin kita
dan secara sistem memang sudah disiapkan untuk itu. Jadi kira-kira ini bagian yang bisa menjadi promosi event dari kabupaten atau dari desa. Kalau mungkin ada acara yang diharapkan publik itu bisa datang dan seterusnya. Kemudian mungkin nih satu contoh, karena kebetulan saya dari Jawa, jadi mungkin contoh-contohnya kegiatan di Jawa, umpamanya, oh ada acara bersih desa atau larung, sedekah bumi, sedekah laut dan seterusnya. Dan acara itu kemudian akan memberikan ruang kepada orang dari luar untuk bisa menyaksikan tapi mendapatkan pelayanan khusus dan dia harus berbayar. Maka di sini bisa aja menjadi opsi bahwa ada event berbayar. Kalau Anda bayar, nanti Anda akan mendapatkan tempat yang bagus untuk mengambil gambar untuk keperluan fotografer umpamanya. Atau Anda kemudian akan mendapatkan tempat duduk di satu tempat khusus yang kemudian bisa menyaksikan acara itu secara nyaman dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang kita harapkan menjadi tambahan ruang publikasi untuk teman-teman kreator atau teman-teman inovator di desa dalam konteks menyelenggarakan event. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin daya tarik untuk acara-acara wisata dan seterusnya kan ada beberapa yang ini atraksinya walaupun ini di objek wisata tapi atraksinya hanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, maka kemudian teman-teman lokal ini kemudian berpikir menjadi event organizer. Oke, kita siapkan nanti ada tempat duduk yang bertingkat umpamanya seperti kita di stadion gitu kan, bahwa yang duduk paling depan itu satu kursi harga segini, dia bisa menikmati atraksi secara utuh, kemudian sambil menikmati atraksi nanti ada konsumsi dan seterusnya, tapi bayar paketnya segini. Ada juga kemudian mungkin bisa teman-teman yang kreatif kemudian menawarkan bahwa anda akan dilayani penjemputan dari bandara atau dari stasiun atau dari terminal, kemudian sampai di lokasi, nanti disiapkan homestay-nya, kemudian mengikuti acara dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang kita coba bisa dorong, kita coba kembangkan. Ini di sana sudah ada contoh Festival Temanggungan kemarin diselenggarakan di Tamrin 10 Jakarta. Ini teman-teman dari Pemda Temanggung dan perantau dari Temanggung, kemudian Pawon Semar ini Paguyuban Wong Semarang itu juga kemarin sudah kita coba untuk publis di situ, walaupun memang acaranya adalah acara gratis, tetapi di situ ada deskripsi informasi hari Minggu tanggal sekian, kemudian lokasinya di mana dan seterusnya, bahkan ketika kontak dengan pengelola dan seterusnya nanti kita bisa atur di fitur ini. Nah, yang berikutnya yang kemarin saya sempat sampaikan ke Ibu juga, ke Bunda Helmi dan juga Pak Kaban kemarin, kami akan sangat berterima kasih apabila teman-teman dari Duta Digital dan kader-kader digital ini kemudian berpartisipasi dan menggunakan platform kami untuk apa? Untuk memberikan informasi, tagging lokasi kantor balai desa. Ini salah satu contoh yang pengalaman yang kemarin saya sempat dapatkan ketika saya mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri umpamanya. Ada 75.000 sekian desa di Indonesia, 75.625 kalau nggak salah desa. Kemudian ketika saya tanya, bisa nggak saya mendapatkan data alamat kantor desanya? 75.000 sekian ini alamat kantor desanya di mana? Kami akan tagging langsung di Google Map. Jadi kalau kawan-kawan bisa melihat di sini, teman-teman bisa melihat di sini ada tanda ini ya, tanda peta ini, tanda silang arah. Ini kalau di aplikasi kami nanti ini begitu diklik langsung menuju tempat yang dimaksudkan.
Jadi kayak ini ada forum BUMDes Indonesia Kabupaten Sragen. Kalau teman-teman mengunduh aplikasi ini, kemudian melihat itu, diklik, langsung sampai ke titik lokasi di Sragen ini. Kalau kemudian teman-teman lokasinya ada di Aceh umpamanya, maka akan ada guidance. Kalau saya sampai ke Sragen bagaimana? Oke, ke bandara, naik pesawat, turunnya di sini, kemudian naik mobil menuju ke sini, total waktu berapa jam dan seterusnya. Itu otomatis dari Google yang akan memberikan penjelasan atau menggunakan Google Map. Kira-kira itu. Kami sedang memprepare, ini masih versi betanya. Beberapa kategori memang masih kami rapikan, kami perbaiki. Setidaknya kami pastikan bahwa alamat kantor desa, alamat BUMDes itu, kemudian alamat untuk tempat layanan kesehatan itu bagian yang kemudian wajib akan kita pasang di situ. Bahkan kemarin kami juga sudah mendiskusikan dengan tim. Salah satunya adalah kantor dari Sekretariat Tenaga Pendamping Profesional Desa, tenaga profesional Kementerian Desa. Ada sekian ratus sekretariat, itu nanti bisa gampang dicari di sini. Kalau kemudian dari teman-teman TPP itu mau memberikan informasi tagging lokasi. Caranya gampang, langsung di tanda plus ini langsung diisikan, kemudian nanti dari kami tim admin kami akan melakukan konfirmasi, pengecekan lokasinya benar apa enggak, kemudian kami minta salah satu foto. Kalau memang di map itu belum terdeteksi, maka kami minta foto lokasinya untuk kita pasang sehingga bisa tampil seperti ini. Nah, yang berikutnya kami punya media player. Jadi di sini nanti ada media player, bisa bisa upload musik, bisa upload video di sini, dan insya Allah secara server kami kemarin dengan tim pengembang sudah berkoordinasi, dan video-video itu bisa diupload ke server kami atau dikoneksikan dengan channel YouTube yang teman-teman punya. Jadi kan ketika punya channel YouTube kan harapannya adalah bahwa kemudian ada tambahan pengunjung nih. Nah, ini nanti tutorialnya ada di channel YouTube Desaisme. Teman-teman bisa link YouTube-nya aja yang dipasang, kemudian judulnya apa, kemudian gambar thumbnail yang mau dipasang seperti apa, kemudian deskripsi informasinya ada, sehingga kemudian membuat daya tarik orang untuk ngeklik, dan ketika diklik masuknya ke channel YouTube, dan otomatis tambahan concurrent atau viewers dari teman-teman yang punya channel YouTube. Kira-kira itu. Jadi konsep kami yang pertama adalah berbagi manfaat. Jadi ketika mungkin teman-teman ada effort, pertanyaannya manfaat buat saya apa, kan kira-kira seperti itu. Nah, ketika teman-teman bicara tentang media, maka manfaatnya adalah akses ke media teman-teman ini menjadi ada backlink atau ada tambahan untuk mengetahui channel teman-teman melalui aplikasi kita. Ini yang akan ke depan, artinya saya tidak tahu nanti tim IT kita akan mampu sampai Agustus apakah ini sudah bisa on atau belum, tapi setidaknya yang akan segera kita hadirkan adalah lowongan pekerjaan. Jadi informasi pekerjaan apa dan seterusnya nanti akan ada di situ. Kemudian e-commerce juga kami juga sudah menyiapkan, tapi memang ini masih dalam tahap uji coba, belum ditanam di platform kita. Dan memang kami pengen bahwa e-commerce yang ada di platform Desaisme ini itu produknya atau akun yang bisa memasang produknya itu nantinya hanya akun dari BUMDes atau mereka pengelola BUMDes. Kalau bukan produk BUMDes, kemungkinannya tidak akan ada di sini. Atau produk mitra BUMDes. Kira-kira ada usaha kecil dari
masyarakat, kemudian BUMDes membantu memasarkan, maka di sini akan bisa diakses. Ke depan kira-kira seperti itu. Kenapa kemudian ini kok jadi eksklusif, bukan inklusif? Saya sampaikan bahwa kita akan memang dari dulu kami fokus ke badan usaha milik desa. Satu itu. Yang kedua memang kami melihat bahwa kalau badan usaha milik desa ini tidak kita berikan penguatan atau pelindungan atau fasilitasi-fasilitasi khusus, kemudian harus berkompetisi dengan badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan seterusnya. Walaupun saya yakin satu dua siap untuk fight, tapi mungkin akan lebih banyak yang kemudian tidak cukup kuat untuk bertarung di media sosial, di media-media promosi yang lain. Makanya secara spesifik nanti e-commerce yang dikembangkan di Desaisme ini lebih pada produk-produk badan usaha milik desa dan mitra badan usaha milik desa. Kira-kira seperti itu semangat yang kita dorong, kita bawa, karena memang ya ini bagian dari bagaimana desa harus bersama-sama kita kuatkan, kita muliakan. Memuliakan desa itu maknanya adalah mengarustamakan desa, menomorsatukan desa. Kira-kira seperti itu. Nah, ke depan juga yang akan kita kembangkan adalah payment. Jadi kami sudah sedang ada pembicaraan dengan beberapa payment gateway untuk kemudian ketika menggunakan payment gateway itu nggak perlu lagi harus download aplikasi, tapi udah langsung dari aplikasi kita udah terkoneksi dengan mereka. Kira-kira itu semangatnya lebih pada menjadi salah satu saluran untuk memudahkan transaksi digital, karena hari ke depan ini adalah agenda digital, salah satunya dengan QR ditunjukkan untuk kemudian di scan, bayar dan seterusnya. Itu bagian yang ke depan pasti harus kita lakukan. Suka atau tidak suka, digitalisasi itu ada konsep disrupsi, jadi menghancurkan konven-konven yang ada dan seterusnya. Nah, platform ini kita harapkan juga ketika tadi kita bicara e-commerce, ini akan menjadi medium untuk kemudian terjadi jaringan bisnis antar BUMDes. Saya tahu banyak BUMDes yang sudah luar biasa, banyak penggiat-penggiat pendamping BUMDes yang luar biasa. Kami tidak masuk dalam wilayah itu, kami lebih pada memberikan ruang untuk kemudian mereka bisa lebih berinteraksi lebih luas. Kemitraan kami sangat terbuka untuk kemudian ada iklan banner dan seterusnya. Mungkin setelah Agustus lah ini kita bisa bicarakan. Artikel bersponsor artinya bahwa bisa saja teman-teman dari duta digital atau kader digital, karena memang ada pelatihan tentang jurnalistik, membuat artikel dan seterusnya, maka ketika mungkin desa butuh advertorial atau promosikan dong desaku dan seterusnya dalam format advertorial, maka itu menjadi ruang bisnis kawan-kawan untuk memberi dalam tanda petik jual jasa pembuatan artikel advertorial. Kemudian kita bisa juga ada kerjasama branding logo, kemudian e-commerce tadi dan payment itu ada transaksi bisnisnya dan seterusnya. Itu bagian yang nanti akan kita kembangkan, termasuk juga bisa ada program afiliasi marketing maupun membership fee. Ya, membership fee ini lebih konteksnya komunitasnya sudah ngumpul nih di platform Desaisme. Kemudian teman-teman mungkin duta digital atau kader-kader digital ini pengen membuat satu organisasi atau satu komunitas khusus nih, kemudian ada membershipnya dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan bersama kami, dan semua yang mengisi data profil, kemudian contreng organisasi yang ada di situ, maka kami akan melakukan validasi ke pemilik atau ke otoritas organisasi. Benar nggak nama ini
itu adalah anggota Anda. Kalau oke, maka kita approve. Kalau nggak oke, kita reject. Kira-kira seperti itu. Sehingga ketika teman-teman punya organisasi profesi, mungkin teman-teman kepala desa, perangkat desa, mungkin teman-teman pendamping dan seterusnya akan bikin organisasi, maka ada otoritas satu yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah ada manfaat pengelolaan database dengan cara sederhana dan tidak ada ongkos, kira-kira seperti itu. Kenapa tidak ada ongkos? Karena tinggal mendorong teman-teman untuk mendownload aplikasi ini dan kemudian mengisi datanya dan mengklik organisasi teman-teman untuk kemudian kami nanti notifikasi. Jadi bulan ini anggota Anda yang terdaftar di aplikasi ini, nama ini, alamat email ini, nomor handphone ini, tinggal di sini, dan seterusnya kita berikan ke mereka yang punya komunitas dan bekerja sama dengan kita. Sehingga teman-teman nggak perlu lagi mikir pengelolaan database-nya seperti apa dan seterusnya, tapi dari data itu teman-teman juga bisa kemudian memindahkan di satu, mungkin sekarang orang masih tetap lebih suka pakai WA. Ya setidaknya pendataan awal di sini kemudian dari data itu kemudian diundanglah masuk ke grupnya WA atau di channel WA sehingga mereka akan mendapatkan update informasi tanpa harus kemudian membuka aplikasi ini atau kalau merasa HP-nya terlalu berat banyak aplikasi dan sebagainya, setidaknya download sekali ngisi habis itu ya udah data Anda sudah ada di situ. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Helmi, untuk Pak Ivan, untuk teman-teman duta digital dan kader digital. Saya sangat berharap bahwa ada ruang-ruang diskusi, ada ruang-ruang kerjasama antar kita sehingga apa yang kami sudah bangun ini, apa yang sudah kami kembangkan ini bisa memberikan kemanfaatan untuk semua yang terlibat, untuk semua yang aktif di dalamnya dan sebagai informasi awal sampai hari ini server kami kemarin dari tim IT mengatakan bahwa kita sudah siap untuk pengguna atau user platform ini sampai 20 juta user dan kemudian mereka juga bisa melakukan connecting atau chatting dan seterusnya di platform ini. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.